Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo Sobat Bazis dan pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali bersama saya Anissa dalam tayangan Mutiara Iman UB TV. Pemirsa, hari ini saya sangat senang luar biasa karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal, menambah wawasan dan juga ilmu baru bersama narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yaitu Dr. Fathur Rahman SHMHum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kita kali ini adalah hukum zakat antara teori dan prakteknya. Lalu terkait dengan tema yang akan kita bahas, apa definisi dan perbedaan zakat dan sodakoh dalam pemahaman orang awam dan dalam perspektif teori-teori syar'i. Silahkan. Baik, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung menjawab tentang apa sebenarnya zakat, infak, dan sodakoh baik dalam perspektif masyarakat awam yang didasarkan atas Islamic jurisprudence atau berdasarkan urf atau berdasarkan kebiasaan. Ini karena apa? Saya membedakan antara pandangan Islamic jurisprudence dengan pandangan Islamic law. Jadi secara hukum kebiasaan bahwa antara ketiganya baik zakat, infak, dan sodakoh ini adalah parsialitas kita pahami. Zakat sendiri, infak sendiri, sodakoh sendiri. Padahal kalau kita kembali pada nas-nas Al-Quran yang mendasari tentang infak, sodakoh, dan zakat ini, ada kalanya Allah berfirman tentang sodakoh, tapi dalam konteksnya ia sebenarnya adalah zakat. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-60 misalnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih. Di situ Allah menggunakan kata sedekah. Secara tekstualitas Allah menggunakan lafaz sedekah. Tapi secara konteks ini adalah Allah menunjukkan, Allah menginformasikan, Allah memerintahkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Karena apa? Karena di belakang ayat ini ada kata-kata faridatan minallah. Adalah sesuatu yang difardukan oleh Allah. Di ayat tersebut bermakna sesungguhnya, hanya saja, bahwasanya sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir, miskin, dan terakhir sampai terakhir. Di situ ada kata-kata fadidatu minallah, bahwa sedekah ini adalah perintah Allah. Dengan demikian maka kata sedekah dalam ayat ini adalah bermakna zakat. Jadi definisi zakat sebenarnya adalah harta benda yang wajib dikeluarkan oleh orang atau badan hukum yang telah memenuhi nasab, yang telah memenuhi kadar batas minimal dari harta benda, atau dia sudah mencapai batas 1 tahun atau yang disebut dengan haul. Demikian. Sekarang infak, ada kalanya juga Allah menggunakan kata infak ini, tapi sebenarnya untuk makna sedekah misalnya. Misalnya dalam surat Al-Maidah, misalnya Allah berfirman ketika Nabi Muhammad yas'alunaka ma yunfikun, madza yunfikun. Ketika mereka bertanya Muhammad apa yang diinfakkan, maka Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi, kul infaktum bi khairin. Kul, katakanlah Muhammad, berinfaklah dengan sesuatu yang baik. Kepada siapa? Kepada orang tua, lil walidain wal aqrabin, kemudian wal yatama wal masakin wabni sabil. Di sini infak, tapi ada yang mengatakan bahwa infak di sini juga bermakna sedekah. Jadi dengan demikian sebenarnya Allah
berfirman di dalam Al-Quran itu kemudian ada kalanya menggunakan kata langsung, menggunakan kata infak. Misalnya di dalam surat Al-Maidah di awal itu, misalnya tentang tanda-tanda orang yang bertakwa, di situ adalah hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di situ Allah menggunakan langsung kata infak. Sekarang kita definisi sedekah. Sedekah itu sebenarnya adalah lebih luas daripada infak dan zakat. Misalnya ya, di dalam kuait-kuait yang sangat masyhur katanya kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Artinya bahwa yang dimaksud sedekah ini tidak hanya mengeluarkan harta benda, tapi juga berbuat baik kepada orang adalah sedekah. Kemudian mengisi materi seperti ini adalah sedekah. Bahkan kata Nabi at-tabassum sedekah, sampai tersenyum pun dinilai sebagai sedekah, begitu. Jadi konsep, kalau saya pinjam bahasa yang umum, bahwa sedekah itu adalah semacam sangat umum, jenos gitu. Sementara infak dan sedekah dan zakat itu adalah bersifat spesifisnya. Demikian sebenarnya yang dalam konteks definisi-definisi yang secara umum banyak memahami bahwa di dalam kebiasaan infak, sedekah dan zakat ini parsial. Tapi secara tekstualitas dalam Al-Quran yang berdasarkan nas yang saya bacakan tadi itu, antara ketiganya saling berkaitan. Jadi di norma kita tentang undang-undang tentang pengelolaan zakat itu, di situ di pasal 1 tentang ketentuan umumnya, di situ juga telah didefinisikan. Misalnya definisi zakat itu adalah harta benda yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau infak itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum, konteksnya di situ ada untuk kemaslahatan umum. Tapi kalau sedekah di sini didefinisikan bahwa harta ataupun non harta yang dikeluarkan oleh seseorang juga untuk kemaslahatan umum. Jadi di situ juga sudah dijelaskan definisi apa sebenarnya definisi zakat, infak dan sedekah secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Demikian juga kemudian bagaimana kalau misalnya ditanya apa sebenarnya korelasinya dan perbedaan antara ketiganya ini, antara zakat, kemudian infak dan sedekah. Jadi kalau zakat itu adalah kewajiban mengeluarkan harta benda yang mana batas minimalnya sudah ditentukan, yang berhak menerima juga ditentukan, sebagaimana disebutkan itu 8 golongan yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60 itu. Kemudian batasnya, yang batas minimalnya itu tergantung dari kewajiban-kewajiban apa yang kemudian wajib dikeluarkan. Dan zakat ini ada dua. Yang pertama itu adalah zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada saat waktunya juga ditentukan pada saat bulan Ramadan. Dan banyaknya itu adalah antara 3,7 liter atau 2,5 kilogram. Dan zakat mal ini bermacam-macam, mulai dari zakat kita memiliki emas dan perak, kemudian ada zakat hewan dalam bentuk hewan ini berupa sapi, kemudian unta, kemudian kambing dan sejenisnya. Sementara batas minimal unta itu adalah 5 gitu ya. Kalau sapi, kerbau dan kuda itu adalah 30. Kalau kambing, biri-biri dan kibas itu dan sejenisnya itu adalah 40 gitu ya. Kemudian sementara yang namanya infak itu tidak ditentukan antara batas minimalnya, kemudian orang yang berhak menerimanya,
dan kemudian tidak tidak ada haul. Jadi ini yang kemudian membedakan antara infak dan infak dengan zakat. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali pembahasannya. Tapi kita rehat sejenak, Bapak. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Iman UB TV.